Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan mata kuliah pertemuan ketiga di mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang asas-asas hukum acara MK dan beberapa hal atau aspek yang menjadi kekhasan atau ciri khas dari persidangan di Mahkamah Konstitusi. Saya akan mulai dari asas dulu ya. Asas ini yang akan menjadi panduan dan akan mendasari norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di persidangan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Baik, asas pertama adalah asas ius curiae novit. Asas ini adalah asas yang dianut oleh hampir semua peradilan Indonesia. Artinya adalah hakim dianggap paham dan mengerti hukum. Oleh karena itu MK itu pada dasarnya tidak bisa menolak perkara ya, dan bisa saja terjadi MK akan menerima perkara yang bisa jadi tidak akan disidangkannya. Pernah ada MK mendapatkan perkara yang hasilnya adalah tidak lolos pemeriksaan pendahuluan. Artinya bukan menjadi objek yang berhak disidangkan oleh MK. Apa itu pemeriksaan pendahuluan? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada sesi terkait dengan aspek kekhususan dari Mahkamah Konstitusi. Bicara tentang asas ius curiae novit di dalam Mahkamah Konstitusi, parameter atau koridornya adalah sepanjang bersangkutan atau berkenaan dengan 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian undang-undang, kemudian sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian PHPU, perselisihan hasil pemilu, impeachment ya, pemakzulan, dan pembubaran partai politik. Selain dan selebihnya atau selain yang daripada 5 perkara tersebut, MK berhak untuk menolak. Bisa menerima, tetapi menerima berkasnya ya, karena proses untuk disidangkan di MK itu tidak ujuk-ujuk lah kalau kata bahasa orang Jawa ya. Perkara itu masuk ke registrasi kepaniteraan, diperiksa terlebih dahulu, kemudian lengkap atau tidak, memenuhi syarat formil atau tidak, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan lagi terkait dengan asas-asas yang lain ya, yang berkaitan dengan yang saya sampaikan ini. Kemudian apa sih contohnya MK itu pernah menolak? Ini ada pernah nih. Putusan nomor 01/PUU 4/2006 tentang putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Jadi ceritanya ada putusan PK yang kemudian diajukan uji materi nih ke MK. Jadi pada saat pemohon mengajukan uji materi ini, kemudian dibawalah ke namanya sidang pendahuluan untuk diperiksa apakah perkara ini layak masuk ke dalam pokok persidangan atau tidak. Dinyatakan oleh MK, oleh sidang hakim pemeriksaan pendahuluan bahwa perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan ranahnya. Sama saja kalau Anda mau cerai Muslim gitu kan, Anda bawa ke pengadilan negeri, itu bukan tempatnya. Oleh karena itu pasti akan hakim akan by law ya, karena kewenangannya akan memutus sela dan menyatakan kompetensi absolut ya. Bukan di sana tempatnya. Memang betul ada kejadian hukumnya, tetapi bukan di sana tempat mengadilinya. Kemudian contoh lagi adalah pengujian tentang ini juga yang menarik ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. By law secara limitatif undang-undang MK dan di undang-undang dasar di konstitusi kita, kewenangan MK itu kan salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pertanyaan akademiknya adalah sekarang, Perpu itu di mana dan bagaimana? Kalau kita bicara normatif, Perpu bukanlah kewenangan MK dan bukanlah kewenangan Mahkamah Agung, karena bagaimanapun juga Perpu itu masih ranahnya eksekutif. Dapat menjadi undang-undang ketika dia disahkan, disetujui oleh
persidangan oleh parlemen ya, oleh DPR pada persidangan yang selanjutnya. Jadi Perpu itu istilahnya masih setengah jalan. Masih setengah jalan menjadi suatu produk yang bisa diterima dalam hal dia kemudian bisa diterima dalam hal dia sudah disetujui oleh DPR. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika pada saat masa Perpu itu diberlakukan lalu ada dampak hukum atau ada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan mendasarkan pada Perpu tersebut. Ini yang kemudian menjadi problem kenegaraan. Banyak sekali ya contoh, misalnya Perpu dulu itu ada Perpu 2008 kalau nggak salah yang menghasilkan polemik Bank Senturi. Itu juga lahirnya karena Perpu. Oleh karena itu memang hal ihwal Perpu itu kan didasari oleh suatu keadaan yang genting dan mendesak. Genting dan mendesak inilah yang kemudian ditafsirkan oleh eksekutif dengan tafsirnya sendiri. Bisa jadi eksekutif merasa itu mendesak, tapi legislatif merasa enggak mendesak ini, sehingga tidak perlu Perpu. Karena bagaimanapun juga namanya undang-undang itu adalah hasil kompromi antara eksekutif dengan legislatif. Kalau Perpu itu kan dibuat dulu oleh eksekutif berdasarkan kegentingan yang memaksa. Kalau legislatif merasa enggak penting-penting amat, ini yang kemudian menjadi problem kenegaraan. Dan problem kenegaraan yang lain adalah bagaimana jika ada uji materi terhadap Perpu tersebut. Pernah ada kemarin kalau nggak salah Perpu, saya lupa itu Perpu apa ya, tapi pernah ada uji materi terhadap Perpu, dan kebetulan pada saat running, pada saat berjalan, Perpu tersebut akhirnya disahkan oleh DPR, sehingga Perpu tersebut kehilangan pijakannya, kehilangan status formalnya. Status formalnya hilang karena Perpu tersebut telah disahkan oleh DPR dan menjadi undang-undang, sehingga terhadap objek sengketa tersebut MK menyatakan tidak dapat diterima, bukan karena kontennya tetapi karena bajunya sudah berubah dari Perpu kemudian menjadi undang-undang. Ini saya kira menarik ya, kalau memang mau kalian jadi skripsi, itu juga hal yang bisa menjadi bahan skripsi. Kemudian asas yang kedua, asas hukum acara MK yang kedua adalah persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Sepanjang sejarah saya menjadi advokat, bersidang di Mahkamah Konstitusi adalah bersidang yang paling menyenangkan menurut saya ya, karena apalagi di persidangan-persidangan yang membahas tentang uji materi undang-undang, karena betul-betul memang kita dituntut untuk betul-betul ahli atau expert ya, atau menguasai materi, baik material, aspek materialnya dan aspek formilnya. Jadi kita dituntut betul-betul bertarung ide ya, dan bertarung idenya itu dengan hakim, dengan ahli lawan dan yang lain-lain. Overall di antara semua pengadilan MK lah yang menjadi favorit saya secara pribadi ya. Bisa jadi mungkin teman-teman enjoy di peradilan niaga atau mungkin di peradilan tipikor. Saya pernah di tipikor, saya pernah juga di pengadilan negeri, pernah di pengadilan agama, tapi yang membuat saya banyak sekali berkesan adalah di pengadilan di Mahkamah Konstitusi, karena menurut saya betul-betul terbuka dan kita diuji betul-betul ya, betul-betul menguasai materi, betul-betul ekspertis atau tidak itu di MK. Karena memang terbuka, bahkan live ya, kita ditonton oleh banyak orang. Kalau itu betul-betul menjadi undang-undang yang menjadi perhatian publik, kita bahkan diburu oleh wartawan untuk ditanyain bagaimana dan seterusnya. Karena uji materi undang-undang itu kan kita menjadi challenger ya, kita menjadi penantangnya negara nih. Yang kita menyatakan, negara, Anda nggak becus nih bikin undang-undang, Anda nggak becus bikin pasal, Anda nggak becus bikin ayat. Kan kita posisinya begitu, kita mengkritisi sesuatu yang sudah mapan. Oleh karena itu penguji materi undang-undang itu betul-betul memang adalah orang-orang yang sangat menguasai aspek formil dan material dari apa yang diujinya. Dasar hukum dari asas persidangan terbuka untuk umum adalah diatur di pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Jungto pasal 40 ayat 1 Undang-Undang MK yang diturunkan dalam beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan aspek terbuka untuk umumnya. Ada beberapa persidangan yang
di PN biasanya selalu tertutup. Salah satu contohnya adalah perkara-perkara susila atau yang melibatkan anak. Nah, di MK ada pernah juga yang tertutup. Waktu itu membahas tentang uji materi tentang undang-undang perfilman. Jadi ceritanya ada orang atau ada subjek hukum yang meminta uji materi terhadap undang-undang perfilman terkait dengan lembaga sensor film. Jadi di situ ditayangkan nih adegan-adegan film yang menurut pemohon ini di mana sih letak mungkin sensualitasnya, seksualitasnya, atau porno aksinya atau pornografinya itu diumbar ya, namanya juga persidangan ini diumbar. Tapi khusus ya, persidangan seperti itu tertutup, tidak terbuka. Dalam hal-hal tertentu majelis hakim menyatakan tertutup ya, karena ada aspek kesusilaan, ada aspek hal-hal yang sensitif untuk tidak ditayangkan karena memuat atau mengandung unsur-unsur pornografi ya, itu tidak ditayangkan. Tapi overall terbuka untuk umum. Saya sangat suka bersidang di MK karena hampir semua mata tertuju sama kita dan betul-betul ide ya, bertarung ide ya, bukan bertarung koneksi dan yang lain-lain. Selain pemeriksaan tentang kesusilaan, ada juga yang tertutup namanya rapat permusyawaratan hakim. Nanti akan saya jelaskan di fase selanjutnya apa sih rapat permusyawaratan hakim itu dan bagaimana isinya. Rapat permusyawaratan hakim itu adalah rapat yang diselenggarakan oleh majelis hakim untuk menghasilkan satu putusan dari satu persidangan. Kemudian asas yang ketiga adalah independen dan imparsial, diatur di pasal 2 Undang-Undang MK junto pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Independen dan imparsial itu dari sisi apa? Yang pertama adalah dari sisi fungsi. Jadi hakim MK itu diharapkan independen dari sisi fungsinya. Saya ambil contoh. Hakim MK itu jangan sampai diatur-atur sama Sekretariat Jenderal MK misalnya. Mentang-mentang dia ngatur fasilitas mobilnya, ngatur gajinya, terus dia mau aja diatur sama Sekjen MK. Nggak ada. Namanya hakim ya udah, dia hanya bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain dan selebihnya nggak ada. Itu harapannya. Independen yang kedua adalah dari sisi struktur. Sebagaimana kita tahu, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen, posisi MK dan lembaga negara yang lain ini kan menjadi setara. Mereka konteksnya adalah bekerja sama dan berkoordinasi. Tapi di dalam konteks kenegaraan, kadang-kadang karena pengisian hakim MK itu berasal dari 3 sumber, pemerintah, DPR, dan dari Mahkamah Agung, maka bisa jadi masih ada konflik of interest yang dibawa atau terbawa pada saat mereka menjalankan tugasnya di MK. Ambil contoh misalnya nih, karena yang mengusulkan dia adalah presiden, dia pekeuh ya, kalau bahasa Jawa itu pekeuh, sungkan kalau tidak membela pemerintah. Ini yang harusnya dikikis. Atau misalnya dia berasal dari DPR, yang dia mau menguji materi undang-undang yang dihasilkan oleh DPR, yang oleh DPR dianggap menguntungkan dirinya atau kelompoknya, tetapi oleh aspek hukum tata negara dianggap bertentangan dengan konstitusi. Diharapkan hakim itu tidak terpengaruh dengan independensi struktural tersebut. Namanya sudah jadi, ya udah. Nggak enak saya yang menjadikan saya anggota DPR, ya udah nggak perlu lagi berpikir hal-hal yang demikian. Lanjut aja. Ini namanya hakim, pertanggungjawaban dia bukan kepada DPR atau konstitusi yang memilihnya atau kepada Mahkamah Agung yang merekomendasinya, pertanggungjawaban dia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah independensi secara personal. Ini yang kadang-kadang sering terbawa-bawa ya, karena yang merekom ketua DPR kemudian dia pekeuh, sungkan. Karena yang merekom ini presiden, setiap ada uji materi terhadap undang-undang yang melemahkan pemerintah, dia tidak berusaha untuk mengabulkan. Ini juga tidak benar ya. Jadi namanya hakim itu tidak boleh terikat dengan siapapun, dia harus bersifat independen dan imparsial. Dia hanya bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Asas yang keempat adalah peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya. Pengalaman saya pribadi beracara di MK itu 0 rupiah. Normatifnya 0 rupiah.
karena filosofinya biaya berperkara di MK dibiayai oleh negara. Hanya saja faktanya bukan MK yang meminta jumlah nominal, tetapi karena faktor administratif akhirnya pemohon atau pencari keadilan di MK yang kemudian menyelenggarakan aspek administrasinya dengan membebankan atau menjalankan biaya. Saya ambil contoh begini. Misalnya pengujian undang-undang, wajib kita pemohon itu menyerahkan 12 kopi rangkap ya permohonan. Kalau permohonannya itu sebanyak 100 halaman, maka kita harus kopi sebanyak 12 eksemplar. 12 kali 100, 1200 halaman. Kalau satu halaman dihargai Rp100, maka 1200 kali Rp100. Sudah berapa itu? Sekitar 1200 kali 100 lah misalnya. Minimal 120.000. Belum lagi misalnya menghadirkan saksi. MK tidak cover itu, tapi kita sebagai pemohon memfasilitasi itu. Ya kalau saksinya ada di Jakarta saja ya cukup dengan nebeng berangkat sama-sama ya gratis. Saksinya teman sendiri atau ahlinya teman sendiri ya gratis. Cuman secara faktual zero cost-nya MK itu memang tidak ada beban, tidak ada panjar perkara seperti di perdata. Karena kalau perdata yang menjadi objek sengketanya itu kan hak pribadi. Kalau di MK itu kan yang menjadi objek sengketanya adalah kepentingan publik. Undang-undang, sengketa kewenangan lembaga, kemudian hasil pemilu dan seterusnya. Kalau pemilu malah lebih ngeri lagi. Itu yang namanya berkas bukti itu. Kalau kalian nonton di TV, Pak Prabowo bikin bukti itu sampai tumpuk-tumpukannya sampai meter-meteran gitu loh. Itu kan mengeluarkan uang. Memang dari sisi administratif zero cost, nol. Tapi aspek formil itu yang membutuhkan backup biaya. Paling banyak memang fotokopi, materai misalnya. MK nggak nanggung, tapi pemohon yang menanggung itu. Ya kalau boleh dibilang gratis, iya gratis, formalnya gratis ya. Tetapi untuk melengkapi administrasinya dengan biaya dengan syarat-syarat, ya kita mengeluarkan uang. Walaupun menurut saya sih relatif bahasanya tuh relatif terbuka. Ya sama seperti DPN ya, namanya panjar perkara, panjar biaya perkara perdata nomor sekian, itu kan ada ringnya. Panggilan pihak, relas panggilan, 1 kali panggil, zona 1, zona 2, zona 3, memanggil berapa kali, ada sisa banjar dan seterusnya. Tapi kalau di MK tidak ada itu. Yang ada adalah biaya-biaya penyelenggaraan administrasi yang memang menjadi beban kewajibannya para pihak yang meminta keadilan atau berperkara di Mahkamah Konstitusi. Selain biaya perkara, ada yang namanya dikenal juga dengan penggabungan perkara. Kalau penggabungan perkara itu mungkin atas inisiatif para pihak atau mungkin atas juga inisiatif dari Mahkamah Konstitusi. Saya juga pernah dulu mengajukan uji materi terhadap satu undang-undang, hampir putusan tiba-tiba perkara saya digabungkan dengan perkara orang lain terhadap putusannya. Putusannya sama, diucapkan di hari yang sama, diucapkan di persidangan pleno yang sama, dan putusannya mirip-mirip. Saya tidak mengatakan sama, mirip ya, tapi secara inti itu putusannya, konten putusannya tidak jauh berbeda. Kemudian asas yang kelima adalah asas audi et alteram partem, mendengar kedua belah pihak. Jadi asas ini adalah asas umum dari peradilan. Jadi hakim tuh wajib mendengar kedua belah pihak, jangan cuman pihak pemohon yang didengar, pihak pemohon dan termohon. Bahkan kalau di MK nambah ada namanya pihak terkait. Pihak terkait ini bukan termohon, bukan pemohon, tetapi pihak yang ada keterkaitan dengan perkara tersebut. Kalau di perdata itu namanya mungkin ya mirip seperti turut tergugat. Dia bukan pihak yang berperkara, tapi dia yang ikut serta atau terdampak atau terimbas dari perkara tersebut. Bahkan untuk hal tersebut MK membolehkan pihak-pihak terkait untuk berpendapat dan menyampaikan apa yang menjadi basis argumentasinya, boleh. Kemudian
Asas yang ke-6 adalah hakim aktif dalam persidangannya. Ini yang menurut saya merupakan satu mix antara hukum acara perdata dan pidana. Kalau pidana itu kan aktif, negatif fatalik ya. Kalau perdata kan positif fatalik. Tapi kalau MK keduanya, baik menurut saya ya, ada negatif fataliknya dan juga ada positif fataliknya. Jadi dia aktif dan juga mendasarkan persidangannya atau mendasarkan pemeriksaannya pada gabungan keduanya, baik pengetahuan dan intuisi dia sebagai hakim termasuk aspek-aspek dan aspek-aspek dari bukti formal. Jadi serunya beracara di MK tuh begitu. Jadi kita harus betul-betul menguasai baik materialnya maupun formilnya. Di serunya beracara di MK tuh begitu. Kemudian ada juga yang menarik ya. Misalnya nih, hakim MK merasa bahwa keterangan ahli dari pemohon maupun termohon itu belum memuaskan, maka hakim MK itu boleh, majelis ya, boleh berhak untuk memanggil saksi sendiri untuk menjelaskan dalil-dalil, pendapat-pendapat terkait dengan permohonan suatu pengujian undang-undang misalnya. Boleh majelis MK itu memanggil ahli. Karena apa? Karena yang diuji atau yang diadili itu kepentingan umum. Sekali saja MK mengabulkan atau tidak mengabulkan tentang satu frase, norma, tanda baca, atau kalimat atau anak kalimat dari suatu undang-undang, maka resikonya adalah kepentingan umum sebanyak 200 juta lebih orang di Indonesia. Ambil contoh paling sederhana misalnya. Penggunaan helm. Pengendara kendaraan bermotor roda 2 wajib memakai helm. Kalau kita tambahi tanda baca saja, misalnya setiap pengendara kendaraan bermotor roda 2 wajib atau wajib memakai helm, atau dalam hal tidak memiliki helm standar boleh memakai helm yang tidak standar. Menambahkan tanda baca saja itu bisa berbahaya. Atau saya sederhanakan ya contohnya. Kalau frasenya misalnya, contohnya undang-undang cukai. Seseorang yang menyimpan, membeli, mengedarkan cukai palsu misalnya, diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Ditambahkan nih sama MK, konstitusional bersyarat menjadi dan atau, hanya menambahkan slash atau, maka rumusan ayatnya menjadi pidana penjara dan atau denda. Itu sudah berbeda maknanya. Kalau yang pertama, dua ancaman pidananya tersebut kumulatif dan imperatif, dua-duanya harus sama-sama jalan. Nah, tapi ketika yang kemudian menjadi dan atau, dua-duanya boleh, salah satunya menjadi boleh. Itulah kekuatan MK di dalam memutus ya. Karena hasil kompromi DPR itu kemudian bisa dianulir oleh 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Itu menangnya MK. Kemudian yang terakhir adalah namanya praduga keabsahan. Ini adalah asas yang hanya dimiliki oleh MK yang tidak ada di peradilan yang lain, yaitu tindakan penguasa dianggap sah berdasarkan undang-undang sampai dinyatakan sebaliknya. Jadi kalau kita bisa menyatakan kita menguji materi suatu undang-undang, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang sah sampai dinyatakan sebaliknya. Sampai benar menyatakan, MK menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan inkonstitusional, barulah kemudian undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan keberlakuan secara konstitusi. Itulah kuatnya MK. Saya kira itu adalah asas-asas hukum acara MK. Kemudian selanjutnya saya akan bahas sumber hukum acara MK. Kalau materinya dari Pancasila, formilnya kalian bisa baca itu dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Partai Politik,
pemilihan anggota DPR, DPR dan DPRD, DPD dan DPRD, pemilihan presiden, MD3 dan seluruh PMK tentang peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara. Itulah sumber-sumber hukum acara di MK. Selanjutnya saya akan bicara tentang aspek hukum. Nah, ini yang saya tanyakan. Ada ciri khas MK yang dalam bukunya Sekretariat Jenderal itu dinyatakan sebagai aspek hukum, atau dalam bahasa saya itu ciri khas ya, yang membedakan MK dengan peradilan-peradilan yang lainnya. Yang pertama adalah nama generik perbuatan di sana itu adalah permohonan, bukan gugatan. Kalau di PN, kalau di pengadilan negeri, yang voluntary itu namanya permohonan. Tapi kontentiosa itu gugatan, gugat menggugat. Kalau di MK, semua penyebutannya adalah permohonan. Itu bedanya MK dengan pengadilan umum ya. Karena kenapa disebut permohonan? Karena aspeknya adalah aspek kepentingan umum, bukan diri pribadi dari orang-orang tersebut. Bukan gugatan. Kalau gugatan itu kan aspeknya pribadi individu. Saya punya ini maka saya pertahankan. Itu konsep peradilan umum di keperdataan. Kemudian aspek formil dari permohonan itu adalah salah satunya dibuat dalam 12 rangkap. Nah, ini yang kemudian menjadi dalam tanda kutip berbiaya. Ya kalau permohonannya 200 halaman dikalikan 12 rangkap udah berapa itu? Pertanyaannya adalah 12 rangkapnya untuk siapa? Jelas 9 untuk hakim. 9 untuk hakim, 10 untuk kepanitraan, 11 dan 12 itu biasanya 11 untuk arsip, 12 untuk arsipnya pemohon. Jadi semua pihak pada saat persidangan punya permohonan tersebut. Kalau bukti tidak disertakan, biasanya ditunjukkan atau memakai daftar bukti. Dan hakim berhak nanti untuk nanya, ini bukti nomor ini tunjukkan misalnya. Iya seru kita menunjukkan, yang mulia tunjukkan dan seterusnya. Jadi ada 12 rangkap, hakim MK ada 9. Seluruhnya punya permohonan kita. Kemudian aspek yang kedua adalah pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang. Pada saat pendaftaran persidangan yang bawa 12 rangkap itu, yang dibawa adalah soft copy dan hard copy. Dulu pernah saya memohon ya, melakukan permohonan di MK bawa troli itu kayak di mana? Kayak di bandara. Troli isinya berkas tinggi, tumpuk banget. Ya isinya tumpuk kertas-kertas. Saya nggak tahu sampai kapan MK akan begini ya. Apakah tidak tergerak untuk menggunakan teknologi scan dan sebagainya? Saya kurang tahu. Cuman ketentuan peraturan MK-nya masih begitu, masih hard copy dan soft copy ya. Karena memang ada beberapa orang yang lebih familiar dengan kertas. Ada beberapa orang yang tidak terbiasa dengan PDF, lebih familiar dengan kertas yang dipegang gitu. Tidak dengan PDF. Kemudian persyaratan tersebut itu dikumpulkan oleh bagian pendaftaran dan harus memenuhi semua persyaratan tersebut. Contohnya adalah ada permohonannya 12 rangkap. Kemudian kalau dia pakai kuasa hukumnya harus punya kartu advokat, berita acara sumpah, surat kuasa dan yang lain-lain. Kalau itu tidak lengkap, biasanya akan dipuling dulu, akan ditahan dulu dan dicatat di buku registrasi perkara konstitusi dan diberi waktu 7 hari untuk melengkapi. Kalau sudah 7 hari dilengkapi, barulah kemudian dijadwalkan dalam waktu 14 hari. Jadi 14 hari dijadwalkan untuk kemudian dijadwalkan sidang pertama. Karena bisa jadi pada saat dijadwalkan antri di MK masih banyak persidangan. Biasanya menunggu sih kalau kalau bukan musim pemilu atau musim pilkada sih cepat. 14 hari bisa disidangkan. Kemudian selain permohonan offline ada juga dikenal permohonan online memakai aplikasi simple ya. Tetapi tetap harus menyertakan berkas dokumen yang 12 rangkap tadi. Dulu pernah saya akan membuat online, saya mau bikin permohonan dari Jember, saya pakai teman yang di Jakarta, cuman nggak jadi waktu itu. Saya mau nyoba waktu itu online, cuman nggak jadi. Next time mungkin kapan-kapan saya challenge sekalian lah, mungkin menemukan pasal atau ayat yang kurang pas, ya mari kita
coba uji materi di MK, kita pakai persidangan online dan permohonan online. Next time ya, mungkin kapan-kapan kita coba. Aspek yang selanjutnya adalah penggabungan perkara. Ini yang tadi saya sebutkan. MK mengenal penggabungan perkara. Apa syaratnya? Yang pertama adalah pokok perkaranya sama. Yang diuji sama. Dulu pernah saya Undang-Undang OJK, walaupun beda pasal, tapi pokok permohonannya sama. Intinya mempertanyakan tentang legalitas OJK hadir. Waktu itu pemohonnya saya lupa, ada 2 ya, kami dan mereka. Ketika putusan disidangkan bersama. Jadi permohonan kami duluan, pada saat kami disidangkan di tengah-tengah, dia juga mohon, sidangnya tidak disatukan tetapi putusannya digabungkan. Yang kedua, syarat yang kedua dalam penggabungan perkara adalah adanya keterkaitan materi permohonan. Bisa jadi pasalnya berbeda tapi materi permohonannya sama, ada keterkaitan. Mau sama-sama bubarin OJK nih, atau misalnya tentang undang-undang pemilu misalnya, tentang keabsahan tipikor misalnya, atau keabsahan KPK misalnya, itu bisa dijadikan satu. Kemudian syarat ketiga adalah permintaan pihak. Bisa jadi memang pihaknya yang minta. Misalnya nih, ada pemohonan pengujian undang-undang tentang ibu kota negara ya. Ibu kota negara IKN misalnya, udah masuk nih duluan, terus kita merasa permohonan tersebut kurang pas, kita bisa mengajukan dan minta digabungkan pemeriksaan perkaranya, sehingga pemeriksaan dan putusannya bisa bersamaan. Apa manfaatnya? Agar nanti hakim dalam memutus itu menjadi satu. Karena apa? Ketika sudah para pemohon menguji satu pasal dan ayat dan dinyatakan inkonstitusional atau konstitusional, maka jika ada permohonan terhadap pasal yang sama atau pernah diputus, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima karena sudah pernah diuji. Kecuali misalnya ada permohonan terhadap pasal dan atau ayat yang lain. Saya ambil contoh, Undang-Undang OJK pasal 1 ayat 1 diuji. Kemudian ada pemohon lain di lain hari meminta pengujian pasal 1 ayat 1, pasti di NO. Kecuali dia minta pengujian pasal 1 ayat 2, baru bisa disidangkan. Tapi hampir rata-rata namanya pasal di undang-undang itu kan kayak apa ya? Bahasa saya itu kayak ada buntutnya. Misalnya contoh pasal 1, dia pasti buntut. Pasal 2-nya, pasal 3 pasti buntut dari pasal 1. Sehingga kalau kita menguji kepalanya, maka agak susah kalau kita mau menguji badan dan ekornya. Itu salah satu tips secara praktek ya. Kalau kalian menguji materi undang-undang di MK, harapannya adalah ujilah kepalanya. Karena kalau kepalanya dinyatakan tidak berlaku, maka badan dan buntutnya walaupun tidak dinyatakan berlaku, tetapi kemudian tidak memiliki nilai strategis apapun. Saya ambil contoh di Undang-Undang Ketenagalistrikan. Yang dihajar oleh pemohon itu adalah mekanisme bundling harganya. Ketika dinyatakan inkonstitusional, maka seluruh praktek bisnis listriknya menjadi tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Inilah salah satu tips and trick ya kalau kita beracara di MK. Ambil kepalanya, cari pasal yang menjadi main idea dari undang-undang tersebut. Lalu kita amputasi, maka badannya sih nggak apa-apa, tapi sudah kehilangan ruh karena tidak punya kepala. Kemudian aspek selanjutnya adalah beban pembuktian dan alat bukti. Pembuktiannya bebas terbatas. Bebas terbatas itu maksudnya begini. Kalau di hukum acara pidana, hakim itu kan pertanyaannya sampai aspek materialnya ya. Sedangkan di perdata sebaliknya. Sepanjang memang formilnya ada, hakim ngikutin aja di belakangnya. Tapi kalau di MK itu bisa kemudian sampai menelisik aspek material dan formilnya. Itulah juga kelebihan MK. Menurut saya itu asiknya kita beracara di MK tuh begitu, karena kita bisa selain mempertahankan materialnya, kita juga harus kuat di formilnya. Kemudian apa saja alat bukti? Ada surat atau tulisan, ada saksi, ada ahli, keterangan para pihak. Nah ini yang nggak ada di tempat yang lain. Ada keterangan para pihak namanya. Pihak terkait itu bisa saja memberikan keterangan.
petunjuk, dan yang terakhir adalah bukti lain atau berupa informasi elektronik. Informasi elektronik itu mungkin saja menjadi alat bukti di persidangan MK, karena bisa jadi bukti-bukti atau alasan-alasan itu didapat dari dokumen-dokumen elektronik, rekaman suara, video, dan sebagainya, yang bisa mungkin akan mempengaruhi hakim dalam memberikan keputusan. Aspek selanjutnya adalah jenis dan sifat persidangan. Ada 4. Yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Seperti yang tadi saya sampaikan, juga kemarin saya sampaikan, namanya pemeriksaan pendahuluan itu seperti scanning lah ya, scanner ya. Ini perkara masuk nggak nih ke sidang utama di 9 hakim itu. Pemeriksaan pendahuluan isinya ada 3 hakim. Nanti pemohon akan diuji lah. Ya kalau kalian seperti ujian proposal gitulah. Ujian proposal ditanya, ini layak nggak nih mau diteruskan skripsinya. Nah disitulah pemohon akan diuji untuk mempropos ya. Oh ini bisa Pak Hakim, ini materinya merupakan 1 dari 5 kewenangan MK untuk memutus. Ini pasalnya, ini batu uji konstitusionalitasnya misalnya, belum pernah diuji sebelumnya dan seterusnya. Itu adanya di pemeriksaan pendahuluan. Kemudian selanjutnya adalah jenis sidang selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan. Setelah dari pemeriksaan pendahuluan, masuklah ke pemeriksaan persidangan yang isinya 9 orang. Nanti kapan-kapan kalian saya kasih tugas untuk melihat persidangan di MK. Jenis yang ketiga adalah RPH, rapat permusyawaratan hakim, bukan rumah potong hewan ya. Rapat permusyawaratan hakim yang berisi musyawarah hakim majelis yang berisi 9 itu untuk untuk membuat putusan. Yang keempat baru pengucapan putusan. Kemudian yang selanjutnya adalah persidangan jarak jauh atau video conference. Ini bisa diakses di 41 tempat yang ditunjuk oleh MK. Saya dengar juga di Universitas Jember kalau nggak salah tuh ada tempat virtual conference ya jarak jauh. Next time mungkin kita akan coba bermain-main dengan video conference. Suatu saat mungkin kita kalau sudah pandemi berakhir kita coba untuk pakai video conference, kita uji materi undang-undangnya. Kemudian aspek selanjutnya adalah putusan. Di dalam acara MK ada dikenal namanya putusan provisi. Saya dulu pernah minta putusan provisi waktu itu pada saat uji materi undang-undang OJK. Saya minta agar operasional OJK dihentikan sementara selama permohonan ini diajukan. Waktu itu agak ribut juga. Saya declare di media saat itu. Saya takutnya OJK ini ilegal, Pak, gitu kan. Sehingga untuk menghindari ilegalitas OJK di dalam bekerja, saya minta agar OJK dihentikan sementara. Wah, ribut itu satu Indonesia waktu itu sih. Kalau sekarang sih OJK sudah legal, sudah berjalan juga ya. Jadi tidak memiliki impact apapun. Cuma waktu itu saya pernah minta, provisinya adalah meminta agar operasional OJK dihentikan untuk sementara waktu. Nanti saya akan kasih tugas kalian mereview uji materi yang pernah saya lakukan. Kemudian ada namanya putusan akhir ya, ending putusan akhir final terkait dengan permohonan atau sengketa. Kemudian pernah ada MK itu ultra petita terhadap satu putusan. Sebenarnya bukan ultra petita sih. Yang seperti tadi saya katakan, di Undang-Undang Tenaga Kelistrikan itu pemohonnya cerdik. Kalau nggak salah pemohonnya nih NGO kalau nggak salah ya. Jadi dia itu yang diincar adalah kepala atau main idea dari satu undang-undang. Jadi dia cari satu pasal yang betul-betul menjadi pondasi dari undang-undang tersebut. Sehingga ketika itu dinyatakan inkonstitusional, maka keseluruhan badan dan buntut dari pasal itu meskipun legal tetapi dia tidak memiliki dasar hukum. Itulah kadang-kadang kalau kita mau uji materi, kalau mau mau berbobot, carilah pasal yang betul-betul pondasi di dalam satu undang-undang. Itulah yang kita tuju untuk nyatakan inkonstitusional. Keren. Kalau kalian berhasil itu mencari satu undang-undang yang menjadi dasar
suatu berjalannya peraturan perundang-undangan dan kalian nyatakan inkonstitusional, ya maka kalian akan dikenang oleh sejarah. Saya berkali-kali mengatakan undang-undang OJK, saya telah menciptakan sejarah. Saya nggak ngecap lah, artinya dalam hidup saya saya pernah berbuat seperti itu dan saya bisa mewariskan kepada anak-anak saya. Anak saya Badung misalnya, kalau kau demo sama pemerintah, cari yang mikir lah, cari yang berkelas. Misalnya anak saya protes, emangnya kayak ayah nggak pernah demo aja? Carilah di media, cari di Google nama ayah, carilah kata kunci MK di uji materi undang-undang OJK di MK, ada nama ayah di situ. Maksud saya adalah kita membuat sejarah dengan cara kita sendiri, yang itu akan bisa dikenang oleh anak kita dan oleh sejarah. Ketika kita mati kita akan dikenang oleh sejarah. Mudah-mudahan kalian semua akan dikenang karena prestasi kalian oleh sejarah. Kemudian sifat putusannya bisa jadi secara umum adalah deklaratorik dan konstitutif, menyatakan suatu kondisi baru, kecuali sengketa kewenangan lembaga negara, itu bersifat menghukum ya. Karena bersifat kondemnatoir, hanya satu, sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian dalam pengambilan keputusan dapat dimungkinkan rapat pemusyawaratan hakim itu kan ada 9 hakimnya, bisa jadi satu sakit nih. Bagaimana jika ada 8? Kalau voting 4 dan 4 bagaimana? Maka diatur suara, jika ada suara imbang 4 dan 4, maka ada satu suara yang berpengaruh, yaitu yang merupakan suara ketua sidang. Itu yang akan diambil ya. Misalnya 4 dan 4, ketua majelisnya berpendapat yang B, maka putusannya adalah B. Tapi dissenting opinion ya, pendapat berbeda yang dimiliki oleh 4 yang lain, itu tetap masuk di dalam putusan dan bisa dibaca. Makanya putusan MK itu menariknya begitu. Pada saat undang-undang OJK ada 3 hakim kalau nggak salah yang dissenting opinion, 2 dissenting opinion, 1 berpendapat sendiri, berbeda dengan pemohon, berbeda dengan majelis hakim. Ada 3 hakim kalau nggak salah. Artinya apa? Ide pemohon itu tidak sepenuhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atau oleh hakim, karena bisa jadi ada hakim yang sependapat tetapi kalah suara, dan itu, dokumen itu bisa kita baca di dalam putusan. Itulah menariknya kalau kita bersidang di MK. Kemudian kekuatan putusan berlaku atau menjadi kekuatan hukum setelah dinyatakan atau diputuskan. Oleh karena itu di dalam beracara di MK, putusan pernyataan suatu keadaan baru itu biasanya akan ada atau deklaratif dan konstitutif setelah pembacaan putusan di sidang pleno tersebut. Baik, saya kira itu mungkin materi kuliah ketiga. Nanti akan saya lanjutkan dengan materi kuliah keempat. Saya belum menentukan apakah masih akan memakai video YouTube ini atau memakai yang lain. Saya harap akan ada sesi nanti kita akan diskusi, terutama mengenai permohonan pengujian undang-undang, karena pasti akan seru di sesi itu. Terima kasih atas waktu dan kehadiran kalian secara virtual. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.